Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Daksur yang hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Muharram tahun 3 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan sebanyak 450 orang untuk menghadapi dua bani suku Ghatafan, yakni Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Beberapa hari sebelumnya, suku Ghatafan telah membuat onar di pinggiran kota Madinah. Mereka merampok dan melakukan berbagai kejahatan yang meresahkan umat muslimin dan penduduk sekitar yang ingin keluar masuk kota Madinah. Tinggalkan semua harta benda itu, atau jika tidak, kau akan menerima akibatnya. Ampun Tuan, silakan ambil semua harta ini. Tapi jangan lukai diriku Tuan. Biarkan aku pergi. Aku hanya seorang musafir yang hendak mengunjungi keluargaku di Madinah. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Terima kasih Tuan. Hei Daksur, kenapa kau lepaskan orang itu begitu saja? Kenapa tidak kau bunuh saja dia? Aku hanya tak ingin mengotori tanganku saja. Lagian lihatlah semua harta-harta ini. Semua sudah cukup membuatku sangat senang hari ini. Suku Ghatafan telah begitu terlena menikmati kejahatan mereka hingga salah seorang dari mereka datang melapor. Aku dengar seorang pemimpin mereka yang bernama Muhammad sedang bergerak kemari dengan 450 orang pasukan. Celakalah kita. Sebaiknya sekarang kita harus segera naik ke bukit dan bersembunyi di sana. Suku Ghatafan yang telah mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslimin segera lari tunggang langgang karena ketakutan. Mereka bersembunyi di atas bukit yang sebenarnya tak begitu jauh dan juga tak begitu tinggi dari lokasi mereka sebelumnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di tempat di mana suku Ghatafan biasanya melancarkan serangan mereka, tempat itu telah menjadi begitu sepi. Sepertinya mereka telah meninggalkan tempat ini. Mungkin mereka tahu kita akan kemari. Kemudian mereka lari ketakutan. Lalu atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin kemudian mendirikan perkemahan di tempat tersebut yang juga tak jauh dari sumber mata air. Tempat itu bernama Zi Amr, yang kelak peristiwa ini dikenal dengan nama Ghazwah Ghatafan atau Zi Amr. Ghazwah memiliki arti sebagai peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun peristiwa ini bernama Ghazwah Ghatafan, pada saat itu tidak terjadi pertempuran sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim telah berkemah selama sebulan penuh hingga akhirnya bulan Safar. Hal tersebut beliau lakukan agar dapat memberi peringatan kepada suku-suku yang selama ini sering melakukan perampokan dan kejahatan lainnya, agar mereka takut dan tak ingin melakukan kejahatan lagi. Hingga pada suatu ketika, di mana pada hari itu hujan turun dengan derasnya dan pakaian Rasulullah hampir menjadi basah. Beliau pun berlari ke bawah sebuah pohon untuk berteduh. Rasulullah yang sedang sendirian itu diketahui oleh salah seorang dari suku Ghatafan yang bersembunyi tak jauh dari sana. Ia pun segera berlari ke bukit untuk melapor kepada saudara-saudaranya. Bukit yang menjadi persembunyian Ghatafan tidaklah begitu tinggi, sehingga seseorang yang menyaksikan Rasulullah tadi dapat segera tiba dan melapor. Hai, sebaiknya kalian perlu tahu berita besar ini. Ada kabar apa yang kau bawa? Tadi aku lihat di bawah sana, Muhammad itu sedang sendirian. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, kan? Sesaat setelah mendengar berita itu, sebagian besar suku Ghatafan hanya terdiam. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani berhadapan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak bagi salah satu pemimpin mereka, yaitu Daksur. Jika kalian tidak ada yang berani, maka biarkan aku saja yang membunuhnya. Maka Daksur pun kemudian mempersiapkan pedangnya yang paling tajam dan berjalan menuju tempat di mana Rasulullah berteduh. Ketika tiba di pohon tersebut, Daksur segera menghunuskan pedangnya di atas kepala Rasulullah. Kala itu Rasulullah sedang tertidur, namun meskipun fisiknya tampak terlelap, tetapi batin beliau terus berzikir kepada Allah
sehingga Rasulullah dapat dengan segera sadar dan membuka matanya. Dengan tampang bengisnya, Daksur pun menghunuskan pedangnya ke arah wajah Rasulullah SAW. Tidak ada siapapun di sini. Siapakah yang dapat melindungimu dariku? Allah. Ketika mendengar jawaban itu, Daksur pun lantas terperanjat. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tenang ketika maut ada di depannya? Namun Rasulullah telah menunjukkan hal itu pada Daksur. Ketenangan jiwa dan keyakinan mantap Rasulullah telah membuat Daksur terdiam tak sadarkan diri. Dan tanpa ia kendalikan, pedang yang ia genggam itu pun terjatuh. Dan seketika itu juga Rasulullah memungut pedang itu, lalu berdiri dan menghunuskannya ke arah wajah Daksur. Dan beliau kemudian menanyakan hal yang serupa. Lantas sekarang siapa yang dapat melindungimu dariku? Daksur yang mulai panik itu kemudian perlahan menjawabnya. Tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkanku. Kemudian Rasulullah pun menurunkan pedangnya, lalu memaafkan dan membiarkan Daksur kembali ke sukunya. Perlakuan Rasulullah ini sangat berkesan bagi Daksur, sehingga ia mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW serta berjanji tidak akan mengganggu lagi. Bahkan Daksur berdakwah menyiarkan agama Islam kepada kaumnya. Demikian kisah Daksur yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Dari peristiwa ini kita dapat menarik pelajaran bahwa mengingat Allah dan menghayati sifat-sifatnya melahirkan ketenangan jiwa. Hendaknya kita mempunyai kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa tiada daya untuk meraih manfaat atau menampik mudarat kecuali bersumber darinya. Wallahu a'lam bishawab.